bahwa pendaftaran ini 1 hari 1 pasangan calon ya. Ini kemarin disetting seperti itu oleh KPU atau enggak sih Kak? Atau memang ini disengaja oleh KPU supaya KPU lebih mudah untuk mengatur kondisi di KPU sendiri biar tidak ada tabrakan waktu dari 2 pasangan calon. Dan ini kemarin sempat di setting seperti itu atau memang secara alamiah memang mereka mendaftar sesuai dengan milih hari masing-masing atau bagaimana kemarin? Terutamanya kita fokus pada ijazah, Cak Begi. Nah, kita harus mendatangi instansi yang mengeluarkan ijazah tersebut untuk meyakinkan bahwa benar calon yang bersangkutan itu pernah menempuh jalur akademik sekolah ataupun kuliah di sana sampai selesai dan akhirnya mendapat ijazah tersebut. Pengundian nomor urut ini juga kadang-kadang banyak orang yang tanya, itu pasti sudah disetting, itu ada permintaan nomor dan sebagainya. Itu kalau ada yang suara-suara seperti itu gimana Pak? Ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman pemilih semua? Selamat berjumpa di podcast KPU Kabupaten Nganjuk bersama saya Cak Beki. Oke, lagi-lagi karena ini podcastnya KPU, pasti dong kita ngomongin tentang pemilu. Kalau di episode sebelumnya kita sudah ngomong masalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, ya kan? Terus ngomong masalah di balik layar terkait pelaksanaan pemutakhiran pemilih. Nah, ini terkait dengan pelaksanaan pilkada kemarin. Tentu teman-teman pemilih semua bertanya, kan selain harus ada pemilih itu kan harus ada pasangan calon. Nah, hari ini kita ngobrol-ngobrol masalah di balik layar pelaksanaan pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk tahun 2024. Bersama saya sudah hadir Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, Bapak Yusuf Setiawan. Apa kabar Pak Yusuf? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat Cak Begi. Iya. Nah, tentu salah satu hal yang krusial dalam pelaksanaan pilkada itu adalah keberadaan pasangan calon. Sebagaimana kita ketahui, pas waktu pilkada 2024 kemarin, KPU Kabupaten Nganjuk menerima pendaftaran 3 pasangan calon. Iya. Nah, 3 pasangan calon, tentu masyarakat ini bertanya-tanya. Waktu itu kan kalau tidak salah sempat kita sharekan di YouTube-nya KPU Kabupaten Nganjuk juga. Nah, masyarakat pasti bertanya, ini kok bisa di live streaming dan sebagainya. Nah, mungkin Pak Yusuf ini bisa cerita ini gimana pas waktu itu yang dilakukan oleh KPU Nganjuk itu apa saja sih dalam mempersiapkan pelaksanaan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk tahun 2024. Ya, terima kasih Cak Begi. Terkait dengan pencalonan sampai menuju ke pendaftaran calon itu hal-hal yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nganjuk, diantaranya kita melakukan rapat koordinasi beserta jajaran partai politik pasca pemilu tahun 2024 kemarin. Selain itu kita juga undang dari jajaran Bawaslu, kita sosialisasikan dasar hukum mengenai pencalonan kepala daerah. Dalam hal ini ada di PKPU 8 tahun 2024 tentang pencalonan sampai kepada pedoman teknis yang dikeluarkan oleh KPU, kita sosialisasikan. Supaya apa? Karena partai politik peserta pemilu itu pada saat kontestasi pilkada mereka adalah partai pengusul pasangan calon, sehingga partai politik harus menguasai dan mengetahui persyaratan apa saja yang harus disiapkan dan dipenuhi untuk mengusulkan pasangan calon menjadi pasangan calon kepala daerah khususnya Bupati Kabupaten Nganjuk. Selain itu kita juga
menyiapkan jajaran sekretariat untuk menerima pendaftaran pasangan calon yang dibuka mulai tanggal 27 sampai 29 Agustus. Tahun 2024 ya. 2024. Alhamdulillah, lapak yang kita buka selama 3 hari itu tiap hari ada pasangan calon yang datang ke kantor KPU Kabupaten Nganjuk untuk didaftarkan atau mendaftarkan beserta partai pengusulnya. Juga hadir pimpinan partai pengusul pada saat itu dan disaksikan juga oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Nganjuk. Nah, saat itu kalau tidak salah ini kan pas jelang pendaftaran pasangan calon ya. Iya. Itu persyaratan itu kan berubah ya. Kalau sebelumnya hanya partai politik yang harus yang bisa mendaftarkan itu adalah partai politik yang punya kursi. Iya. Setelah itu kan seluruh partai politik peserta pemilu tahun 2024 bisa mendaftarkan. Nah, ini apa kemarin yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nganjuk menyikapi hal ini kemarin? Ya, itu perubahan terkait adanya putusan MK kan. Seingat saya begitu, sehingga KPU RI dalam hal ini sebagai pengeluar produk regulasi itu juga menyesuaikan atas putusan MK yang telah dikeluarkan. Dari PKPU 8 akhirnya dirubah menjadi PKPU 10 tahun 2024 yang dikeluarkan oleh KPU RI pada tanggal 25 Agustus tahun 2024. Terkait perubahan ini langsung diturunkan ke bawah sampai ke KPU Kabupaten, khususnya di Nganjuk, KPU Kabupaten Nganjuk. Kita beserta jajaran juga langsung menyampaikan perubahan PKPU ini kepada partai politik pengusul masing-masing pasangan calon yang akan berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah. Berarti KPU Kabupaten Nganjuk sendiri sebelum itu sudah sempat menerbitkan produk hukum yang mungkin perolehan kursi atau apa yang bisa menjadi prasyarat calon dalam pendaftaran, terus kemudian melakukan revisi dan sebagainya, itu berarti sempat melakukan itu ya? Ya, sudah. Kalau perolehan kursi kan sudah lama ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nganjuk kan. Tapi atas segala perubahan regulasi yang ada, KPU Kabupaten Nganjuk selalu menyampaikan kepada partai politik yang menjadi pengusul pasangan calon, dan itu sudah kita sampaikan semuanya mengenai persyaratan apa saja yang harus dipenuhi, terkait perubahannya juga apa saja kita sampaikan. Dan alhamdulillah pada saat tanggal 27 sampai 29 Agustus tahun 2024 akhirnya partai politik pengusul itu bisa mengajukan pasangan calon masing-masing, sehingga pada 3 hari itu terpenuhi. Selama 1 hari ada 1 pasangan calon yang mendaftar, sehingga selama 3 hari kita mendapatkan 3 pasangan calon yang mendaftarkan diri untuk berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Nganjuk. Nah, kira-kira kemarin pas waktu pencalonan ini Pak, pas waktu pendaftaran calon 3 hari ini kan lapaknya laku terus ya. Jadi 1 hari alhamdulillah ada 1 calon yang mendaftar. Nah, ini kemarin gimana, bisa digambarkan nggak pas waktu situasi saat itu yang ada di KPU Nganjuk dalam ini menyambut pasangan calon yang mendaftar, terus kemudian apa sih persiapan di balik itu tuh apa saja sih? Kan pasti agak ribet gitu di belakang dengan segala macam protokol dan semacam sebagainya di situ. Iya, Cak Begi. Sebenarnya KPU Kabupaten Nganjuk itu sudah menyampaikan kepada masing-masing partai politik bahwa sebelum mendaftarkan diri minimal 1 hari sebelumnya itu mengirimkan surat pemberitahuan kepada KPU Kabupaten Nganjuk, sehingga KPU Kabupaten Nganjuk bisa melakukan persiapan untuk menyambut kedatangan pasangan calon beserta partai pengusulnya. Selain itu, KPU Kabupaten Nganjuk juga menghimbau kepada partai pengusul bahwa untuk pendaftaran ini diupayakan tidak membawa massa yang terlalu banyak. Juga akan dibatasi jumlah peserta yang bisa masuk ke halaman KPU Kabupaten Nganjuk sampai
siapa saja yang bisa masuk ke dalam ruangan sampai di tempat pendaftaran itu sudah kita lakukan pembatasan. Pun demikian, ya namanya pesta demokrasi dalam sebuah kontestasi, pasti pasangan calon juga mempunyai masa pendukung, sehingga tiap-tiap pasangan calon di masing-masing hari itu juga diiringi atau disertai oleh masa pendukung masing-masing pasangan calon, sehingga di depan kantor KPU Kabupaten Nganjuk pada saat pendaftaran itu juga lumayan ada masa yang cukup banyak yang ikut meramaikan prosesi pendaftaran pasangan calon tersebut, Cak Begi. Iya. Ini kemarin sempat ada ricuh atau enggak, Pak? Ini kan pasti dari kepolisian kan juga sudah mengantisipasi itu ya. Nah, dengan banyaknya massa yang mengantar ini, jadi kesulitan enggak kemarin KPU Nganjuk dalam melayani mereka pas waktu pendaftaran ini? Ya, alhamdulillah semua bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti, Cak Begi. Karena sebelumnya pada saat rakor juga kita undang juga dari jajaran Polres Nganjuk, juga Kodim Nganjuk. Dalam hal ini kita juga melakukan himbauan kepada partai pengusul bahwa pada saat menjelang pendaftaran nanti untuk sebaiknya memberikan pemberitahuan kepada jajaran kepolisian terkait dengan kapan datang ke kantor KPU Nganjuk, berapa masa yang diikutkan atau dilibatkan dalam proses pendaftaran itu, dengan tujuan kegiatan pendaftaran itu bisa berjalan lancar dan kondusif, karena dari jajaran kepolisian maupun Kodim Nganjuk bisa ikut mengawal dan mengamankan kegiatan supaya tidak mengganggu ketertiban umum, terutama tidak sampai mengganggu secara signifikan adanya arus lalu lintas, karena sebagaimana kita ketahui di depan kantor itu sudah jalan raya dan jalan umum. Kalau terganggu pastilah. Maka dari jajaran KPU Kabupaten Nganjuk juga mohon maaf kepada masyarakat umum, khususnya para pengguna jalan yang mana pada saat hari-hari pendaftaran tersebut pasti mengalami sedikit gangguan adanya arus lalu lintas yang sedikit terhambat lah. Tapi dengan berkoordinasi bersama jajaran terkait, khususnya kepolisian dan Kodim yang ikut membackup pengamanan, maka kegiatan bisa berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti. Demikian, Cak Begi. Nah, banyaknya masyarakat yang mengantar. Ini kan ada satu pihak melihat ini menjadi sebuah gangguan pada kondisi lalu lintas. Tapi di sisi yang lain, itu kan ada yang bilang ini sebagai sebuah antusiasme publik ya, dalam proses demokrasi seperti itu. Nah, tentu KPU sendiri kemarin harus bisa menangkap dua hal ini. KPU Nganjuk harus bisa menangkap dua hal ini supaya tetap antusiasme masyarakat itu juga terlayani dan ketertiban itu tidak terganggu. Nah, ini apa kemarin kiat-kiatnya, Pak, yang dilakukan oleh KPU Nganjuk? Ya, terima kasih, Cak Begi. Kiat-kiatnya tidak jauh dengan yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa koordinasi dan komunikasi lintas sektoral itu sangat penting. Dalam hal ini khususnya dengan jajaran kepolisian. Kita tidak bisa melepaskan diri dari jajaran kepolisian, juga jajaran dari Kodim Nganjuk. Kenapa Kodim Nganjuk juga ikut melibatkan personilnya dalam membackup jajaran kepolisian, membantu menjaga ketertiban umum dan mengatur bagaimana lalu lintas itu tidak sampai ya mengganggu terlalu signifikan lah. Kalau terganggu itu ya kita tidak bisa mengingkarinya, pasti ada yang merasa terganggu, tapi selama gangguan itu masih bersifat wajar atau hambatan itu masih bisa bersifat wajar dalam sebuah momentum kontestasi politik, maka saya yakin masyarakat khususnya pengguna jalan itu pasti akan bisa memaklumi. Dan terima kasih juga kepada parpol pengusul yang juga sangat kooperatif dan komunikatif sekali, baik dengan KPU maupun dengan jajaran terkait, baik dengan kepolisian maupun dengan pihak Kodim Nganjuk. Kenapa? Karena kalau dari parpol pengusul tidak komunikatif, maka
pihak kepolisian juga tidak akan bisa membantu secara maksimal dalam mengantisipasi gangguan yang ada, bahkan sampai pengaturan lalu lintas itu akan tidak maksimal kalau tidak bisa mendapatkan informasi secara pasti dari parpol pengusul yang akan menyertai dan melibatkan masanya dalam pendaftaran pasangan calonnya. Karena itu sudah terkomunikasi dengan baik, terkoordinasi dengan baik, maka pihak-pihak eksternal dalam hal ini jajaran kepolisian bisa ikut membantu kita. Nah, karena kemarin kalau Pak Yusuf tadi cerita itu kan bahwa pendaftaran ini 1 hari 1 pasangan calon ya. Ini kemarin disetting seperti itu oleh KPU atau enggak sih Kak? Atau memang ini disengaja oleh KPU supaya KPU lebih mudah untuk mengatur kondisi di KPU sendiri biar tidak ada tabrakan waktu dari 2 pasangan calon. Dan ini kemarin sempat di setting seperti itu atau memang secara alamiah memang mereka mendaftar sesuai dengan milih hari masing-masing atau bagaimana kemarin? Ya, penentuan kapan hari, tanggal dan waktunya mendaftar itu sebenarnya adalah hak pasangan calon bersama partai pengusulnya. Pun demikian dari jajaran KPU kita jauh hari sudah memberikan himbauan dan harapan kita sampaikan bahwa kalau bisa dari KPU Kabupaten Nganjuk mengharap waktu mendaftarnya itu tidak bersamaan. Karena apa? KPU Kabupaten Nganjuk ingin memberikan pelayanan itu secara adil dan setara terhadap semua pasangan calon yang mendaftar. Kalau pasangan calon lebih dari 1 mendaftar di hari dan waktu yang bersamaan, maka itu juga akan sedikit merepotkan dari pihak KPU mana yang harus didahulukan. Oleh karena itu, menghindari kemungkinan ini terjadi, kita sudah menghimbau kepada partai pengusul bahwa diupayakan untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Nganjuk kapan, waktu, hari, tanggal terkait dengan jam juga pasangan calon itu akan datang mendaftarkan diri di kantor KPU. Kita sampaikan bahwa apabila ada waktu yang bersamaan lebih dari 1 pasangan calon yang mendaftar, maka surat pemberitahuan yang masuk terlebih dahulu kita dengan mohon dengan hormat bahwa itu yang kita layani terlebih dahulu. Sehingga sampai akhirnya terjadi pendaftaran di masing-masing 1 hari 1 pasangan calon, itu sama sekali KPU tidak ikut terlibat dalam men-setting itu. Itu semua murni menjadi kewenangan dan hak dari pasangan calon bersama parpol pengusul dan timnya untuk menentukan hari dan tanggalnya. Oke, walaupun ini sebenarnya menjadi inisiatif sendiri dari masing-masing parpol itu, tapi setidaknya ada sebuah manajemen pengaturan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nganjuk supaya pelaksanaannya ini berjalan dengan lancar dan tidak berbenturan gitu ya. Karena kan otomatis dengan pasangan calon ketika daftar bareng bahwa masa banyak, ini kan menjadi sebuah tantangan sendiri bagi kita ya. Dengan bertemunya masa dari masing-masing pasangan calon, kemungkinan untuk bergesekan itu kan juga ada. Nah, ini apakah kemarin penyampaian atau upaya kepada partai politik agar menyampaikan surat sebelumnya ini salah satu trik ya, yang dilakukan oleh KPU supaya ini bisa diatur dengan baik atau seperti bagaimana kemarin? Ya, Cak Begi. Sebenarnya kalau dikatakan trik itu bukan trik ya. Ini adalah sebuah siasat dari sebuah harapan supaya tidak terjadi berbenturan waktu lebih dari 1 pasangan calon datang bersamaan. Tapi kemungkinan itu terjadi tetap tidak bisa kita ingkari. Sehingga apabila kemungkinan terburuk itu yang terjadi, maka jauh hari sudah kita sampaikan kepada parpol pengusul itu yang mana yang akan kita dahulukan untuk kita layani, itu kita sampaikan. Harapannya apa? Supaya kalau itu terjadi dan kita mendahulukan si A atau si B, itu sudah dimaklumi kenapa kita melakukan tindakan seperti itu. Dan di lain hal, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa komunikasi dan koordinasi itu sangat penting dengan lintas sektoral. Contoh, KPU Kabupaten Nganjuk dengan kepolisian,
Itu juga kita harapkan dari parpol pengusul juga melakukan komunikasi dan koordinasi dengan jajaran kepolisian. Kenapa itu saya tekankan atau kami tekankan dari awal? Harapannya adalah apabila terjadi seperti yang saya sampaikan, kemungkinan terburuk lebih dari pasangan calon datang bersamaan, maka dari jajaran kepolisian bersama pihak-pihak terkait yang membackup di eksternal atau di luar KPU Kabupaten Nganjuk, ini bisa melakukan tindak-tindakan pencegahan, bagaimana mengatasi massa pendukung pasangan calon yang berbeda datang bersamaan supaya tidak terjadi chaos atau hal yang tidak diharapkan. Apa yang harus dilakukan pihak kepolisian bersama jajarannya, maka sudah bisa melakukan antisipasi tindakan tersebut. Tapi kan alhamdulillah di Nganjuk ternyata berjalan sesuai yang kita harapkan, dan menjadi doa kita bersama semoga pada saat pendaftaran nanti masing-masing bisa mendaftarkan di hari dan waktu yang berbeda, dan alhamdulillah Allah mengijabahi. Oke. Nah, ini kalau itu cerita-cerita terkait dengan pas waktu hari pendaftaran calon. Nah, tentu setelah prosesnya kan enggak cuman pas waktu pendaftaran pasangan calon itu aja ya. Iya. Pencalonan ini kan panjang prosesnya. Setelah mendaftar itu kan diperiksa berkasnya, terus kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan dan sebagainya. Ini mungkin bisa ceritakan dulu terkait dengan ini setelah pendaftaran itu KPU kemarin melakukan tes kesehatan kepada pasangan calon itu bagaimana nih Pak kemarin? Iya, terima kasih Cak Begi. Benar yang disampaikan Cak Begi tadi bahwa proses tahapan pencalonan itu tidak hanya berhenti pada saat pendaftaran selesai. Masih ada tahapan-tahapan selanjutnya, termasuk setelah pendaftaran itu masing-masing pasangan calon juga harus melewati atau melalui sebuah tahapan yang dinamakan pemeriksaan kesehatan. Di mana kemarin tuh? Nah, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada saat itu KPU Kabupaten Nganjuk bekerja sama dengan RSPAL Dr. Ramelan Surabaya. Itu pun penentuan rumah sakit itu juga tidak otomatis langsung ke sana, tapi juga melalui sebuah proses sesuai dengan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh KPU RI gitu. Terus dari pemeriksaan kesehatan itu berapa hari sih Pak ini kemarin pemeriksaan kesehatan ini? Untuk masing-masing pasangan calon ya? Iya. Pemeriksaan kesehatan masing-masing pasangan calon dilakukan 2 hari ya. 2 hari ya? Iya. Yang pertama itu kita kirimkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan itu sesuai dengan waktu kedatangan pendaftaran. Kita tidak melakukan pemilihan berdasarkan hal-hal pertimbangan yang lain, tapi kita kirimkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan itu sesuai dengan urutan kedatangan mendaftarkan diri ke kantor KPU Kabupaten Nganjuk. Pada saat itu urutan pertamanya adalah Ibu Ita Triwibawati beserta Ibu Zuli, terus yang kedua ada Bapak Marhen Jumadi bersama Trihandi, yang ketiga Bapak Muhammad Muhyiddin bersama Ausaf Fajar. Itu kita kirimkan ke Rumah Sakit Dr. Ramelan secara berurutan seperti itu. Oke, nah itu cerita terkait dengan pemeriksaan kesehatan kemarin. Nah berikutnya ini kan salah satu hal yang krusial nih. Salah satu hal yang krusial itu kan dalam pendaftaran pasangan calon. Ini kan pemeriksaan berkasnya. Ini kan salah satu poin yang akan menentukan pasangan calon itu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat ya bahasanya ya. Iya. Sebagai pasangan calon. Ini kemarin apa tantangannya kemarin Pak? Tantangannya itu yang paling utama terletak di waktu Cak Bagi ya. Waktu dalam tahapan di pemilihan serentak kemarin itu sangat beririsan, khususnya pada saat pendaftaran calon juga berisian dengan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan kesehatan juga berisian dengan verifikasi administrasi, begitu seterusnya. Sehingga dengan keterbatasan waktu yang ada, maka kita dari jajaran KPU Kabupaten Nganjuk itu membelah diri. Jadi harus gimana itu membelah diri ya, bisa dijelaskan ya? Membelah diri yang saya maksud di sini adalah kita membagi menjadi beberapa tim verifikator
untuk melakukan verifikasi administrasi, kita lakukan bersama-sama, baru setelah itu mana yang dianggap masih belum meyakinkan kita lakukan verifikasi faktual. Itu diantaranya. Apa ini yang kemarin yang sempat diverifikasi faktual ini apa salah satunya? Verifikasi faktualnya terutamanya kita fokus pada ijazah, Cak Begi. Nah, kita harus mendatangi instansi yang mengeluarkan ijazah tersebut untuk meyakinkan bahwa benar calon yang bersangkutan itu pernah menempuh jalur akademik sekolah ataupun kuliah di sana sampai selesai dan akhirnya mendapat ijazah tersebut. Itu kita harus lakukan dan kita harus mendapat keyakinan bahwa lembaga atau instansi tersebut menyatakan itu benar. Kita bersama tim, ada 3 tim pada saat itu kita lakukan verifikasi dan akhirnya kita dapatkan bahwa masing-masing calon itu sudah bisa diyakinkan semuanya memenuhi syarat. Nah, salah satu hal yang unik kemarin dalam proses pencalonan ini adalah salah satu calon ya, kalau tidak salah ini kan punya 7 gelar akademik. Ini kemarin apa semuanya diperiksa Pak ini kemarin? Ijazahnya dicek satu persatu gitu, didatangi kampusnya satu persatu karena ada 7 gelar ini. Ini tentu kemarin kan menjadi sebuah hal yang beda lah dengan daerah yang lain ya. Ini gimana dengan KPU Nganjuk kemarin dengan 7 gelar akademik yang menempel di salah satu calon. Ini kan menjadi suatu hal yang cukup menantang ya untuk diverifikasi ijazahnya gitu. Gimana ya? Ya Cak Begi, memang ada fenomena seperti itu. Bukan hanya sekedar salah satu calon yang dengan gelar akademik 7 seperti yang disampaikan Cak Begi tadi, semua kita lakukan verifikasi faktual. Baik yang gelar ijazahnya sedikit maupun banyak. Yang gelar ijazahnya sedikit juga kita verifikasi faktual, yang gelar ijazahnya banyak juga kita lakukan verifikasi faktual. Bahkan ke Surabaya, ke Malang, sampai ke Jogja, bahkan sampai ke Jakarta pun kita datangi untuk dapat kepastian bahwa ini bisa kita pertanggungjawabkan secara hukum dan juga secara moral. Oke. Nah, tentu karena pas waktu pelaksanaan pilkada kemarin, salah satu poin yang menjadi bahan sengketa dalam sengketa pasca pelaksanaan pilkada, pasca penghitungan suara ya, pasca penetapan perolehan suara pasangan calon itu adalah masalah syarat pencalon. Ini kemarin apa ada kesalahan sih Pak dari KPU Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan verifikasi berkas sehingga ini menjadi salah satu bahan atau materi yang disengketakan oleh pasangan calon yang lain. Apakah itu berarti ada yang salah sini? Ada yang salah nih dengan verifikasinya? Iya Cak Begi. Kalau kesalahan tidak ada Cak Begi ya. Tapi ini memang menarik perhatian publik. Termasuk publik saja tertarik. Apalagi kontestan yang lain. Sehingga untuk mendapatkan sebuah jawaban dan kepastian hukum akan keraguan-raguan yang dimiliki, maka ya ini yang kemungkinan ya ini karena saya tidak tahu pasti alasan mendasarnya apa. Ini kemungkinan yang akan menjadi pertimbangan salah satunya dari kontestan yang lain untuk mengajukan salah satu permasalahan ini di MK. Permasalahan itu adanya calon yang sudah terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Nganjuk kan itu Cak Begi, yang akhirnya ikut mendaftarkan sebagai pasangan calon di dalam pemilihan serentak tahun 2024 kemarin. Nah ini bagaimana, kan aturannya harus mengundurkan diri, tapi ternyata yang bersangkutan itu juga memenuhi kewajibannya atau persyaratan yang diminta oleh regulasi sampai verifikasi itu kita lakukan, termasuk kita datangi partai pengusulnya, partai yang bersangkutan, kita datang juga ke DPRD Kabupaten Nganjuk. Kita harus mendapat kepastian dari verifikasi faktual itu benar enggak ini sudah dilakukan pengunduran diri dan lain sebagainya. Ternyata dinyatakan itu benar, berarti
yang bersangkutan sudah memenuhi persyaratan yang ada dan KPU Kabupaten Nganjuk mendapat kepastian bahwa persyaratan sudah benar. Demikian Cak Bagi. Dan ini dikuatkan kebenaran dalam verifikasi persyaratan ini ya. Iya. Dikuatkan dengan putusan MK itu ya berarti. Ya, akhirnya karena permasalahan ini diajukan dalam salah satu permohonannya salah satu pasangan calon, dan KPU Kabupaten Nganjuk juga memberikan bukti atas bantahannya bahwa ini tidak benar, yang benar begini loh. Tapi akhirnya majelis yang terhormat di Mahkamah Konstitusi bisa menerima itu semua dan akhirnya menyatakan bahwa permohonan tersebut ditolak, dan akhirnya kan kita yang dinyatakan sudah melakukan tahapan itu secara benar. Oke, nah salah satu hal yang penting juga nih dalam pelaksanaan ini pendaftaran calon terakhir itu kan sebelum mereka resmi berkontestasi ya, dalam hal ini mulai melaksanakan kampanye itu kan saat itu pengundian nomor urut. Yeah. Nah pengundian nomor urut ini juga kadang-kadang banyak orang yang tanya, itu pasti sudah disetting, itu ada permintaan nomor dan sebagainya. Itu kalau ada yang suara-suara seperti itu gimana Pak? Ini Pak? Iya, alhamdulillah Cak Bagi. Ya kita juga tidak bisa mengingkari atau kita tidak bisa membantah adanya orang mempunyai persepsi ABCD dan seterusnya. Bahkan termasuk salah satunya menganggap bahwa nomor urut pasangan calon itu sudah disetting. Kita nyatakan bahwa penentuan nomor urut pasangan calon itu tidak ada setting apapun dari pihak KPU Kabupaten Nganjuk maupun pihak yang lain. Dan untuk memastikan itu, pada saat pengundian nomor urut pasangan calon kan kita lakukan tanggal 23 September kan. Satu hari sebelumnya tanggal 22 September adalah penetapan pasangan calon. Nah, nomor urut yang telah disiapkan 1, 2, 3 untuk diundi itu kita juga minta kepada jajaran Bawaslu Kabupaten Nganjuk, khususnya Ketua Bawaslu untuk naik ke panggung dan melakukan pengocokan ulang tempat nomor urut yang ada. Itu kita izinkan dan kita memang mohon kepada Ketua Bawaslu untuk melakukan itu supaya apa? Publik bisa melihat secara langsung, karena itu juga kita lakukan live streaming di kanal YouTube-nya KPU Kabupaten Nganjuk bahwa apa yang sudah kita tata, yang sudah ditata oleh panitia itu bahasanya dikocok ulang atau dirubah ulang strukturnya atau lokasinya oleh Ketua Bawaslu. Dan setelah itu kita lakukan tahapan-tahapan yang telah kita siapkan sampai akhirnya pengambilan nomor urut pasangan calon diambil sesuai dengan ketentuan tata tertib yang telah kita siapkan. Didapatilah nomor urut 1, 2, 3. Nomor urut 1 adalah pasangan Muhammad Muhyiddin dan Ausa Fajar. Pasangan nomor urut kedua adalah pasangan Ibu Ita Triwibawati bersama Ibu Juli Rantawati. Dan nomor urut ketiga adalah pasangan calon Bapak Maren Jumadi bersama Tri Hendi. Oke. Jadi dari obrolan kita hari ini, salah satu mungkin yang bisa menjadi kesimpulan ya, bahwa ketika kita KPU Kabupaten Nganjuk menghadapi sengketa di MK terkait hasil pelaksanaan pilkada, itu bukan serta-merta menjadi sebuah judgement bahwa KPU melaksanakan kesalahan, tapi apa yang menjadi putusan majelis hakim itu sebagai sebuah pembuktian bahwa setiap peserta pelaksanaan pilkada punya hak untuk mendapat kepastian hukum, mendapat perlakuan yang sama, dan apa yang menjadi putusan hakim itu harus kita terima bersama, seperti itu ya. Iya Cak Bagi. Oke. Nah mungkin itu ya yang menjadi obrolan kita untuk hari ini. Teman-teman pemilih semua, untuk podcast hari ini pembicaraan dengan Pak Yusuf mungkin akan menarik ya kalau kita kaji lebih dalam. Tapi dengan keterbatasan waktu, pembicaraan mungkin akan kita stop dulu pada sesi ini, karena masih ada pembicaraan yang lain pada episode berikutnya. Nah, kepada teman-teman pemilih semua,
Jangan lupa like, komen, subscribe untuk channel YouTube ini. Dan kalau ini menarik, silahkan di-share kepada teman-teman yang lain. Dan berikan komentar biar kami terus bisa memperbaiki diri. Terima kasih, saya Cak Beki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.